kemarin. Cok tahu. Ya, okey. Baik. Silakan ta'awudz, basmalah, baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu bersama-sama. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Ahsantum, assalamualaikum. Baik, silakan mulai dari depan. Ya, harf shin minasya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Nah, ahsanti, fathallahu alaikum, mumtaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Nah, ahsanti, tapi perlu di pelan-pelan dikit ya. Baik, ahsanti, fathallahu alaiki, silakan berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به Masih ya, ketika kita melafalkan huruf-huruf tebal itu tidak boleh gitu, enggak ya, jadi ditahan bibir bawahnya. Baik. Nah, فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود hamzahnya dipertegaskan. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل jelaskan surahnya wahussila ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا خبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Nah, ahsanti, fathallahu alaiki, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ra-nya mana? Coba lidahnya dinaik ke atas. Allah.
Deketin mic-nya supaya saya bisa dengar. Allah. 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 Gitu, jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nah, wal 'adiyati dhabha. dhabha. Ya nggak apa-apa, kalau salah juga nggak apa-apa. Justru yang banyak salahnya itu yang pinter, karena kita belajar dari kesalahan. Kalau kita benar terus, ya gimana mau tahu salahnya gimana, cara ngebenerinnya gimana? Ya nggak apa-apa. Baik, silakan. Wal 'adiyati dhabha. Ayo. Ayo Salihah. Ayo semangat, ayo. Kalau kita nggak salah, kita nggak belajar. Kalau kita benar terus, ya kita pasti ada suatu saat kita ada salahnya, supaya kita tahu, oh ini pelajaran baru buat kita. Yang sudah bagus bacaannya pun sekalipun, yaitu pasti juga ada salah-salahnya yang lebih detail lagi, ya. Jadi jangan berkecil hati, ya. Baik, guru saya dulu bilang kalau banyak salahnya itu yang paling pinter, karena ya itu nanti kan perjuangannya ngebenerin kesalahannya. Gitu. Yuk silakan. Bisa lanjut. Wal 'adiyati dhabha. Wal muriyat. Ini karena lapar kali ya. Karena lapar kali ya. Ya, silakan. Wal muriyati qadha. Wal mughirati subha. Wa atharna bihi naq'a. Fawasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu 'ala dhalika lashahid. Wa innahu li hubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu ila bu'thi wa ma Ainnya tipiskan. Afala ya'lamu ila bu'thi wa ma fil qubur. Ulang lagi. Fahussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim Gunahnya kurang. Inna rabbahum bihim. Gunahnya 2 harakat. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim Dan rabbahum bihim terlalu cepat. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Nah, Santi, Assalamualaikum. Saya jadi ingat
teman saya ketika masih kelas 1 ya, kelas 1 ma'had ya. Jadi abis SMA itu saya kan belajar di ma'had dulu kan, nggak kuliah langsung ya, kuliah tapi D2 gitu ya, khusus untuk Quran ya, ma'had Quran 2 tahun. Jadi tahun pertama itu dihajar betul supaya bacaannya benar. Jadi ada teman saya itu ya baru ta'awud aja udah dikoreksi sama guru kan, pokoknya gitu. Baru masuk bismillah, belum masuk ayatnya ya. Jadi mungkin satu orang itu dikoreksi kurang lebih 15 menit. Itu baru baca 1 ayat doang. Baru ta'awud udah udah gitu. Bismillahnya juga. Terus pas masuk ayat pertama sama seperti ada ini langsung nangis dia. Aku nggak ada yang bener ya. Semua salah. Tapi pas akhir tahun dia bacaannya adalah bacaan yang terbaik ya. Jadi semua butuh perjuangan ya. Nggak ada yang instan. Instan itu adalah mie goreng instan. Lah tambah lapar kan? Tambah ngiler ya. Jadi ya semua butuh perjuangan. Saya juga seperti itu, nggak langsung tiba-tiba langsung ngambil sanad, enggak ya. Proses menghafal, pernah jatuh, pernah lupa, pernah nggak ziyadah ya, sempat nggak ziyadah, bukan karena nggak mampu. Kalau dari kemampuan saya yakin kita semua mampu untuk ziyadah. Tapi ya itu kadang-kadang karena teman ya kan, geng ya. Ada nggak di sini geng? Yang senyum-senyum lah itu pasti ya. Nggak senyum, ayo udah nggak jadi senyum pada ya. Jadi saya nggak heran kalau misalnya dalam perjuangan menghafal Quran itu ada yang nangis, ada yang merasa susah, kok sayanya hafalnya nggak nambah-nambah seperti teman yang lain. Teman lain tasmihnya cepat, saya tasmihnya kok bisa berminggu-minggu. Ya saya nggak heran. Semua butuh perjuangan dan masing-masing punya, Allah memberi cara tersendiri untuk memperjuangkan hafalannya. Nah yang sayangnya nanti kalau pulang ke rumah nggak murojaah, nah itu tambah sayang. Kan mau libur nih. Nanti pulang ke rumah udah nggak murojaah, udah capek, murojaahnya hanya di pesantren aja, ziyadahnya di pesantren aja. Nah nanti balik ke sininya berasa lah selama ini saya ngapain, hafalku ternyata hilang. Nah itu tambah sayang lagi itu ya. Mempertahankan apa yang kita perjuangkan selama ini itu yang lebih berat daripada kita memperjuangkan apa yang kita misalnya memperjuangkan makhraj harfur ra misalnya. Kita latihan selama di pesantren, pas pulang kita nggak bertahankan. Nah balik lagi ke sini, yaitu ulang lagi dari nol. Makanya laisa as-su'ubatu fi su'udil qimmati wa innama as-su'ubatu fil baqa'i fil qimmah. Tidak, kesusahan itu bukan ketika memanjat gunung ya. Tapi kesusahan itu sebagaimana kita tetap di gunung itu nggak turun-turun, mempertahankan kualitas bacaan. Nah itu susah. Makanya butuh belajar lagi. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih belajar lagi. Jadi jangan merasa wah teman-teman yang lain nggak ada salahnya, nggak dikoreksi. Bukan karena nggak ada salahnya, karena sekilas bagus bacaannya. Kalau mau detail nggak habis-habis kitanya, nggak selesai surat Al-Adiyah. Ya, tapi selevel kalian bacaan seperti ini sudah bagus. Dulu bacaan saya lebih berantakan. SMP kan? SMP SMA? SMP. Iya. Dulu bacaan saya berantakan banget. Sama kurang lebih ya. Nah, tapi ya pelan-pelan berproses, pelan-pelan kita belajar dari kesalahan. Yang misalnya yang tasmihnya kelamaan, kenapa nih? Kita harus cari tahu. Jangan nyalahin guru atau gak nyalahin teman. Yang disalahin adalah diri kita sendiri. Kenapa kok bisa seperti ini? Saya pernah
5 juz ya. Itu selama 3 tahun nggak ziyadah. 3 tahun ya. Kalian di sini nggak ziyadahnya tasbihnya berapa hari? Berapa minggu? Yang paling banyak sebulan. Saya 3 tahun. Kelamaan ya. Jangan ikutin saya. 3 tahun udah keburu tua ya. Masih banyak hal yang lain yang bisa kalian raih selama 3 tahun itu. Apa penyebabnya? Ya nggak serius lah, nggak mood lah gitu. Pas ketika aku ngapain selama ini gitu. Saya 3 tahun kok 5 juz aja ya nggak berkembang gitu ya. Ya setiap kali kan di sana itu ada ujian tahunan. Jadi seperti di sinilah ujian per juz, tapi di sana ujian tahunan serentak. Misalnya satu kota Cilegon, kalau di sana satu kota Mekah. Ujian tahunan. Itu per 5 juz. Jadi mulai dari 5 juz pertama, tapi bukan dari juz 1, dari juz belakang, dari juz 30 sampai juz 26. Itu saya lama. Tuh kelas 4 SD pasca ujian tahfidz rosib gak lulus. Naik kelas 5 itu mungkin karena nggak serius, terus juga ngaruh temen ya. Jadi temen itu ngaruh ya, adik-adik ya, ngaruh sekali. Jadi pas kita rosib, kita segeng ini ya, kurang lebih kita 6-7 orang. Itu kita ketawa ya, nilai aku rosib paling bawah. Saya nomor kedua dari belakang. Kita 7-7 itu nggak ada yang lolos, nggak ada yang lulus ya. Naik kelas 5 ya. Kelas 5 SD ya, bukan 5 SMA ya, SD. Karena tahfidz itu di sana beda. Jadi pagi-pagi sekolah biasa, sore-sore rumah tahfidz. Saya ngajinya ngafalnya di rumah tahfidz. Pas tahun berikutnya ada lagi ujian serentak. 5 juz lagi, karena nggak boleh ziyadah tadi kan sama guru. Katanya kalau di sana sudah menjadi syarat kalau mau ziyadah harus lolos ujian serentak. Seperti ujian UN lah gitu. Pas ujian tahun keduanya sayanya naik level dikit, tapi tetap nggak lolos, makbul. Yang tadinya dari nilainya 40, ini naik sedikit jadi 50. Tahun ketiga masih kurang baik ya nilainya, jayyid ya. Terus sama guru saya bilang, kamu tuh bukan nggak mampu, kamu tuh bukan orang kaslan, orang males. Kamu tuh bukan kalau istilahnya kamu tuh bukan orang bodoh gitu ya. Maksudnya kamu tuh mampu ngafalnya, mampu untuk ziyadah itu mampu. Dan saya yakin semua adik-adik di sini tuh mampu, bukan tidak mampu. Semua kalian mampu. Tapi tidak serius. Itu kadang-kadang membuat kita nggak serius ini nih. Kenapa kita pengen menghafal Quran? Kenapa ini yang kadang-kadang hilang, itu yang membuat kita tidak termotivasi untuk melanjutkan hafalan, untuk tidak memperkuatkan hafalan. Ya sudahlah, saya lebih baik dari teman saya, ya sudah, saya ngebut di awal, belakangan aja gitu. Enggak seperti itu. Yang membuat saya berubah ketika tahun keempat masuk satu SMP berubah sistem di rumah tahfidz berubah. Katanya yang sudah 3 tahun berturut-turut ujian nggak lolos, maka pindah kelas. Saya pindah halaqah ke ustadzah yang lain. Terus geng kami dipecahkan pasti ya, karena sudah terlalu aktif banget ya. Jadi jangan kira saya dulu orangnya kalem-kalem, enggak ya.
aktif. Tapi suka juga kalau ada event-event gitu kan. Kalau di sini kan aku misalnya muhadharah, terus kalau misalnya event khataman jadi MC lah apalah, itu suka banget ya. Kreatif lah gitu. Tapi di dunia penghafal Quran sayanya lemah ya. Dan memang awalnya saya nggak punya target gitu kan. Tapi ketika abang saya atau Syekh Abdullah waktu itu kelas 2 SMP ya, beliau itu selesai khatam. Jadi saya 1 SMP baru 5 juz, beliau SMP udah selesai. Kan bingung kan orang tua kan. Itu abang kamu bisa selesai 30 juz, kamu kapan? Ketika ditanya kapan, bingung juga ngejawabnya. Saya 4 tahun 5 juz aja gitu kan. Kalau dikali lumayan kan 20 juz. Enggak ini. Ya udah. Itu saya tidak termotivasi, dari kakak sendiri nggak termotivasi, tapi termotivasi dari teman. Teman saya masuk tahun pertama 0 hafalan dan 0 beneran ya. Maksudnya nggak ada hafalan sama sekali, baru juz 30 doang bekalnya. Lanjut ketika saya di kelas 6 SD, waktu itu beliau sudah 10 juz. Masuk 1 SMP beliau 15. Saya pikir lagi kan, oh iya, sepertinya ada kesalahan dari saya. Saya ngeliatin dia gimana kegiatan, kok dia bisa gitu ya. 15 juz dalam 2 tahun, sedangkan saya 4 tahun 5 juz nggak naik gitu kan. Oh ternyata saya suka ngomong. Ada yang sini suka ngobrol nggak pas halaqah? Suka nggak ngobrol? Suka ngantuk nggak pas halaqah? Nah saya dulu kayak gitu. Saya kalau ngobrol di halaqah jago banget, ngegangguin orang. Ya, sampai sama guru saya itu suruh pindah ke pojok sana, ke pojok sini, ke pojok situ. Itu ngobrolnya masih lanjut. Suka banget ngobrol. Tahu ngobrolnya apa waktu itu? Pokoknya suka banget ngobrol. Ya. Sampai dihukum. Kalau di sini kan nggak pakai kekerasan ya. Kalau di sana masih pakai mistarah. Apa mistarah? Penggaris yang dari kayu itu kan. Nah, dikasih hukum lah. Karena kita kan aktif kan, kemana-mana kan, ngumpet ke sana, izin permisi ke kamar mandi nggak balik-balik, ya kan? Ada di sini. Ada yang ketiduran nggak di toilet? Ada nggak? Ada. Padahal halaqah di rumah tahfidz itu nggak lama. Kalau di sini kan mondok ya. Kalau di sana kan cuma 2 jam antara asar dan maghrib saja. Jadi cari aja, pokoknya nggak mau masuk halaqah lah, ngantuk lah, pokoknya kayak gitu. Terlalu kreatif. Ya itu masya Allah, orang kreatif itu insya Allah masa depannya cemerlang. Ya, tapi jangan dipaksakan sekarang ya. Ada kreatifannya, masya Allah. Lihat, ternyata dia tuh nggak ngantuk pas halaqah. Pas setelah setoran sama ustazah, beliaunya nggak. Kalau saya biasanya kalau habis setoran itu udah nyari nih temen yang udah setoran nih, udah kita duduk ngobrol bareng gitu kan. Nah, karena kan sekolah pagi ya, kita sekolah pagi, sorenya tahfidz, di rumah tahfidz dekat rumah. Jadi pas pagi itu kan ketemu teman-teman sekolah. Nah, yang teman-teman sekolah ada sebagian ikut rumah tahfidz juga. Jadi kalau kurang ngobrol pagi hari, lanjutnya sore. Kadang-kadang sampai misalnya ada tugas yang yang belum tuntas, misalnya matematika apalah gitu kan. Itu kita ngerjainnya sore hari. Pas saya cermati nih teman ini kok bisa ya 2 tahun dia 15 juz ini gimana? Ternyata ya itu tadi, dia tidak mencampurkan yang sekolah-sekolah, yang tahfidz. Jadi pas waktu tahfidz dia benar-benar megang Quran aja. Sengantuk-ngantuknya beliau berusaha untuk misalnya ya cuci mukanya lah, kalau dia kadang-kadang bawa bekal air juga gitu kan, minum dingin ya. Terus pokoknya beliau bagaimana berusaha untuk memaksimalkan 2 jam itu untuk Al-Quran saja gitu.
oh ternyata ini kuncinya gitu ya, keseriusan. Nah ini di saya tuh dulu nggak ada. Setelah serius, alhamdulillah satu SMP lolos 5 juz, berikutnya 10 juz, berikutnya 5 juz, hampir setiap tahun saya tambah 5 juz. Saya pikir coba kalau saya waktu SD itu saya serius, berarti saya bisa SD bisa selesai. Tapi qadarullah ya itu menjadi perjuangan dan perjalanan sendiri yang mungkin orang menganggap menyelesaikan hafalan di usia 17 tahun itu wow gitu ya, tapi perjuangannya gitu ya. Perjuangannya luar biasa. Yang berlebih berat lagi mempertahankannya, apalagi ketika setelah selesai 30 juz itu kan harus dikumpulin hafalannya kan. Kalau di sana nggak ada tasmi' sekali duduk tuh nggak ada. Biasanya di daurah-daurah khusus kursus intensif. Jadi ikut kursus intensif yang diadakan Masjidil Haram waktu itu 2 bulan. Alhamdulillah saya nggak nyampe 2 bulan, 40 hari sudah bisa mengumpulkan 30 juz itu. Itu dari pagi jam 6 sampai maghrib gitu ya. Jadi setoran sama ustazah gitu. Jadi kita setorannya juga 1 bintang. Itu pas selesai khatam ya. Selesai khatam itu saya ikut kursus intensif untuk mengumpulkan hafalan saya. Alhamdulillah dalam 40 hari bisa mengumpulkan hafalan, itu juga tapi perjuangannya luar biasa. Apa selanjutnya? Sudah dikumpulkan hafalannya, tapi masih belum mungkin. Cari kursus lagi. Namanya maqra'ah. Maqra'ah itu adalah seperti ya kursus murojaah gitu ya. Kursus murojaah tapi ditargetin dalam 1 tahun 13 kali khatam. 13 kali khatam. Itu ghaiban ya, ghaiban setoran sama guru. Tapi bertahap. Jadi tahapan pertama setengah juz 1 hari, itu lama kan 2 bulan kurang lebih. Terus berikutnya naik lagi ke 1 juz per hari. Terus itu 3 juz per hari, 5 juz per hari, 10 juz per hari sampai 15 juz per hari. Jadi habis itu apa lagi? Enggak berhenti di situ. Karena saya yakin masih bacaan saya itu masih banyak kurangnya, hafalan saya masih banyak kurangnya. Bagaimana memperkuatkan hafalan, bagaimana memperbaiki bacaan, dan saat itu tidak sampai di situ saja. Apa yang saya harus belajar lagi? Alhamdulillah, qadarullah mau masuk S1 enggak diterima. Jadi cari alternatif ya D2, Ma'had Dirasat Qur'aniyah selama 2 tahun, diplom Quran. Itu rasanya marah ya. Bukan marah karena kita kan lulusan bukan IPS, IPA, lulusan IPA. Jadi tadinya pengen jadi yang bikin bangunan-bangunan tuh arsitek ya. Jadi tadinya nggak mau banget jurusan agama, kitanya jurusan IPA kok gitu ya. Kalau kedokteran saya nggak suka ya, baunya aja udah bikin mual ya. Mudah-mudahan di sini hafizah ada hafizah dokter ya, insyaallah. Jadi memang perjalanan dalam menghafal Quran itu nggak selalu mulus, banyak perjuangannya. Mungkin di sini ada yang banyak ngantuknya, ya biasa, itu wajar aja. Tapi bagaimana kita memperjuangkan supaya tidak ngantuk ketika halaqah? Mungkin ada yang sekarang suka ngobrol ketika halaqah. Bagaimana meminimalkan berbicara dalam halaqahnya? Ada yang mungkin suka ngejailin temennya ketika halaqah. Dia sudah setoran nih, dia mulai tuh mengganggu yang lain. Itu ada kayak gitu. Karena dulu saya juga kayak gitu juga. Teman saya dia mau setoran, dia mau murajaah, kita mau gangguin, ajak ngobrol. Ada yang kayak gitu? Nah, ada, kenceng lah, ada. Gitu ya. Ada. Iya, saya yakin pasti kalian mengalami banyak macam hal di halaqah kalian, mau sama teman ataupun sama guru. Kadang-kadang nggak kompak juga sama guru misalnya. Gurunya maunya kayak gini, kitanya maunya kayak gini, nggak ketemu. Ya kita turutin aja guru kita, karena guru kan lebih paham apa yang kita butuhkan.
Kalau bisa ya kita diskusi dengan baik dengan guru kita. Itu kalau dulu itu ada, kalau di sini ujian per juz ya. Nah itu idenya dari waktu saya di Mekah itu ujiannya per bulan. Nah, saya melihat per bulan itu kurang maksimal dibanding sama per juz ya. Enakan per juz dibanding sama per bulan. Jadi per bulan itu ada ujian. Jadi misalnya nih selama 1 bulan kita hafal 5 juz, ya itu kita ujian. Ujiannya juga banyak juga banyak bacaannya. Itu luar biasa. Ngumpulin lagi yang kita hafal itu luar biasa. Makanya lebih ringan 1 juz loh. Lebih ringan 1 juz dibanding per bulan. Kalau per bulan susah. Apalagi kalau hafalannya sudah makin banyak, nah itu nanti disuruh murojaah lagi. Nah itu sama guru saya. Kalau ujiannya nggak lolos, misalnya nih ujiannya 5 juz atau ujiannya 3 juz, yang selama kita murojaah dan hafal selama bulan itu gitu. Misalnya yang sudah 5 juz, berarti dia setoran tasmihnya atau ujiannya 5 juz. Kalau nggak lolos, ulang lagi setorannya dari juz 30. Itu di sini alhamdulillah nggak ada ya. Nah kalau nggak ada yang lolos nanti. Diulang lagi dari juz 30, diulang lagi dari 30. Jadi ya itu tadi, makanya balik lagi 5 juz lagi selama 4 tahun. Nah, jadi masing-masing di sini pasti punya perjuangan tersendiri ya. Nah, yang lebih berat adalah bukan ketika di pesantren, tapi ketika pulang ke rumah ya. Ketika pulang ke rumah, Qur'annya dibuka ya. Murojaah ya. Walaupun mau lebaran tetap murojaah. Walaupun nanti keliling tetap murojaah ya. Jangan sampai 1 hari tidak murojaah ya. Ada murojaahnya. Kenapa? Karena nanti kalau balik hafalan lama tidak lupa gitu ya. Nah ini juga saya ngalamin. Kan kita lama di Mekah kan. Kalau pulang ke Indonesia kan mungkin sekitar 4 tahun sekali, 5 tahun sekali ya kan. Jadi pas kalau pulang ke Indonesia itu berasa surga banget gitu ya. Enggak murojaah. Ya, karena tiap hari pasti ke rumah saudara gitu kan, ada tamu dan lain sebagainya gitu kan. Berasa wah enak banget ya, enggak buka Quran gitu ya. Waktu itu ya. Tapi itu ketika balik ke Mekah lagi habis liburan, ternyata yang sudah dihafal hilang. Murojaah lagi dari nol lagi. Nah, jadi supaya tidak salahnya yang sama, maka ketika libur pun usahakan yang sudah dihafal dipegang ya, ditahan ya, supaya hafalannya mutkin. Karena makin muda usia mutkinnya, hafalannya itu nanti ketika dewasa cepat, nggak gampang lupa. Jadi dan itu akan melatih kalian di mana nanti kalau kalian sudah tidak di pesantren lagi. Kalau kalian nanti adik-adik nanti di sudah mulai misalnya beraktivitas. Nah, itu dari situ kalian sudah terlatih tidak meninggalkan Al-Qur'an walaupun sesibuk apapun. Ya. Baik, udah jam 2.20. Baik, sepertinya kita akhiri dulu majelis kita. Mudah-mudahan sharing-sharing hari ini bisa manfaat ya buat adik-adik. Kalian pulang tanggal berapa adik-adik? Berapa? 17. Bukannya itu lebih lambat lagi? Enggak. Bukannya 20, 22 gitu? Enggak. Oke, baik ya. Ada yang pulang lebih awal? Nggak ada ya, jangan pulang lebih awal lah, bareng-bareng, pulang bareng-bareng, datangnya bareng-bareng ya, supaya tidak kelihatan keunikan tersendiri. Oke, baik, kita sebelum kita penutupan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sayap kanan, sayap kiri, atau tengah-tengah? Nanti besok kita lanjut asrama Bu Ja'far ya. Ada yang bertanya? Mungkin teman-teman online
mau bertanya silakan. Online sana, online Instagram boleh. Oke, sini ada yang bertanya, biar fokus hafalan bagaimana? Biar fokus hafalan, boleh ada yang menjawab nih, ini ya teman-teman followers. Nanya nih, nanya kalian. Nanya saya apa yang nanya adik-adik? Gak apa-apa, bareng-bareng kita jawabnya. Kalau pengen memantapkan hafalan bagaimana caranya? Yuk, yang punya jawaban boleh angkat tangan, nanti saya bantu jawab di sini. Supaya mantap murojaahnya. Murojaahnya apa hafalannya? Hafalannya. Ya. Yuk, yang punya jawaban boleh angkat tangan. Itu temannya lagi nunggu sini. Ya, gimana? Siapa tadi yang angkat tangan di belakang? Rifda ya? Rifda ya? Iya, Rifda. Gimana Rifda? Gimana cara memantapkan hafalan? Biar fokus hafalannya bagaimana katanya gitu. Apa? Iya, fokusnya gimana? Supaya fokusnya gimana? Fokus dalam hafalannya gimana? Apa? Boleh temannya menyampaikan suaranya, saya nggak dengar. Fokus dalam hafalnya. Iya, itu dia nanya gimana fokusnya. Dia nanya, ini nama kakaknya Ika Yuli. Ya, Kak Ika. Kak Ika nanya gimana biar fokus hafalannya. Yang lain mungkin ada yang bantu jawab? Nggak kelihatan Kak. Siapa? Ya, siapa? Oh, Nabila, mana Nabila? Ya, Nabila. Nggak dengar. Hah? Oh, bersungguh-sungguh, harus serius, bener. Terus apa lagi? Apalagi bacaannya berapa diulang-ulang, ya kan? Nggak di satu sekali baca terus ini nggak, dibacaannya berulang-ulang. Ada lagi? Ada lagi tambahan? Ayo, ini bantu followers aku. Gak ada? Oke, baik, kita ke berikutnya. Ini pertanyaannya banyak nih. Nah, kadang-kadang katanya ada pertanyaan dari Kak Stakies. Kenapa kadang ada ayat yang susah sekali dihafal? Bagaimana agar bisa mudah menghafalnya? Pasti ini semua ngalamin ya. Nah, cara kalian supaya ayat-ayat yang menurut kalian itu susah itu gimana supaya lebih mudah dihafal? Ya. Baca artinya. Nih ya Kak, ini adik-adik bilang, ada yang bilang baca artinya. Terus apa? Sabar mah pasti, udah sabar ngadep yang susah pasti sabar lah. Apa lagi? Apa? Diulang-ulang. Minimal ngulangnya berapa kali? Waduh, nggak kehitung ya. 10? Yang paling minimal 10. Kalau paling banyak? Apa sebanyak-banyaknya ya? Kalau pakai tasbih nggak kehitung lagi ya, saking banyaknya ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada lagi? Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ukhti Humairah. Assalamualaikum Ustazah, kita udah fokus katanya, tapi merasa ngantuk bagaimana?
Tidur. Gimana? Berdiri, terus wudhu, cuci muka, itu ngalamin semua ini ya. Apa? Bawa bekal atau bawa makanan. Terus apa? Apa? Ngobrol. Lah tambah nggak hafal itu mah nanti. Mungkin nanya solusi ya sama teman ya. Gimana aku nih ngantuk banget gitu ya. Mungkin kalau sama teman dicubit-cubitin gitu ya. Hah? Dicubitin ya, dicubitin sama temennya. Dipijit-pijit, kadang-kadang dikasih pijitan gitu, sama minta tolong sama temen gitu ya. Gitu ya. Oke, baik, sudah terjawab ya Kak Humairah. Baik. Yang nanya tentang makharijul huruf nanti kita bahas ya. Baik, sepertinya kita cukupkan karena sudah banyak banget ini yang bertanya. Baik, sebelum kita cukup akhiri, dadah dulu ya. Nah, ini tadi adik-adik yang menjawab pertanyaan kalian, Masya Allah. Terus, ini calon-calon ustadzah dan insya Allah profesi lain ya. Maksudnya ustadzah, hafizah plus dokter, hafizah plus apa lagi? Apa lagi? Hah? Arsitek, insya Allah. Apa lagi? Hah? Pengusaha, astronot, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya udah, dadah semuanya, angkat tangannya. Barakallahu fikunna. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.